Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Evianti. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu Allah berikan kesehatan kepada kalian semua. Selamat datang kembali teman-teman semua. Kali ini saya akan memaparkan materi psikologi umum yang menyangkut tentang ingatan dan juga lupa. Mungkin bagi kalangan remaja seperti kita yang ada di benak pikiran kita tentang ingatan dan lupa tidak jauh-jauh dari yang namanya masa lalu. Ingatan dan lupa ini ada keterkaitannya satu sama lain. Ada beberapa ingatan di masa lalu yang ingin sekali kita lupakan, tetapi itu masih terekam jelas di dalam benak pikiran kita dan sangat sulit untuk kita lupakan. Biasanya ingatan-ingatan yang sangat sulit untuk kita lupakan ini adalah ingatan-ingatan tentang sesuatu hal yang sangat mendalam di dalam emosional yang kita rasakan. Ingatan-ingatan yang membuat kita merasakan kecewa, sakit yang mendalam, dan juga rasa trauma membuat kita ingin sekali melupakan kejadian-kejadian tersebut. Tetapi kejadian-kejadian tersebut masih terekam jelas di otak kita saking kuatnya kejadian-kejadian yang sudah kita alami. Baiklah teman-teman, setelah pemaparan yang saya jelaskan tadi, mari kita bahas ingatan dan lupa secara psikologis. Memori adalah proses menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali informasi-informasi atau kesan-kesan. Di dalam memori ini terdapat 3 bagian, yaitu menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali. 3 sistem memori, yaitu yang pertama ada sensory memory atau penyimpanan serapan indera. Memori sensori adalah suatu sistem memori yang dirancang untuk menyimpan informasi yang diterima dari sel-sel reseptor dalam waktu yang amat pendek. Memori sensori yang mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Lalu yang kedua ada yaitu ingatan jangka pendek atau short term memory. Short term memory ini berproses pada penyimpanan informasi yang bersifat sementara. Informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek berisi informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek berisi informasi yang terpilih dari memori sensori. Lalu ada lagi jumlah informasi yang tersimpan dalam memori jangka pendek lebih kecil bila dibandingkan dengan yang tersimpan dalam memori jangka panjang atau STEM. Lalu selanjutnya yang ketiga, ini ada memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang itu menyimpan informasi yang bersifat permanen dibandingkan memori jangka pendek. Memori jangka panjang disebut juga sebagai gudang atau tempat penyimpanan informasi yang kapasitasnya tidak terbatas. Memori jangka panjang memungkinkan manusia mengingat kembali informasi masa lalu dan menggunakan informasi yang ada untuk mengerti apa yang terjadi sekarang. Memori jangka panjang memungkinkan manusia mengingat kembali informasi masa lalu dan menggunakan informasi yang ada untuk mengerti apa yang terjadi sekarang. Misalnya, pada masa kanak-kanak, kita mengingat memori tentang bagaimana guru kita mengajarkan kepada kita yang terkesan sangat menyenangkan. Hal ini akan kita ingat hingga kita dewasa. Karena kesan yang guru tersebut
berikan itu sangat bermakna dan sangat melekat di dalam diri kita, sehingga sulit untuk kita lupakan. Ingatan-ingatan yang kuat tersebut bisa disimpan mampu menyimpan materi ingatan dalam waktu yang lama. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini sangat spesial. Dia mampu mengingat bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun itu dapat kita ingat. Misalkan nih contohnya ketika orang tua kita membelikan kita waktu kecil, kita hidup susah gitu. Kemudian orang tua kita membelikan kita sate gitu. Sate ini memang sangat sederhana, kelihatannya sangat sederhana, tapi momen tersebut dapat kita ingat hingga kita dewasa, yang artinya ingatan tersebut memiliki daya tarik yang kuat. Lalu setia, yaitu mampu menyimpan materi ingatan dengan baik. Yang terakhir adalah siap, mampu menimbulkan kembali materi ingatan dengan mudah atau cepat. Maksudnya ini adalah seperti keseharian kita ketika kita menceritakan bagaimana masa kecil kita, bagaimana contoh yaitu adalah setia ini di dalam ingatan yang baik, yang menimbulkan kembali materi ingatan dengan mudah atau cepat, mampu menimbulkan kembali. Siap artinya mampu menimbulkan kembali materi ingatan dengan mudah dan cepat. Dalam keseharian kita, atau ketika kita bertemu dengan orang baru, atau ketika kita bertemu dengan sosok seseorang, mungkin kita akan menceritakan tentang masa lalu kita, bagaimana masa kecil kita, kayak seperti apa kita kecil, kita bermain itu seperti apa. Nah, itu akan timbul ingatan itu dan siap untuk direkam kembali ingatan tersebut. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksikan kembali apa-apa yang sudah kita. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa-apa yang telah diterima dan disimpan oleh otak kita. Faktor penyebab lupa ini saya paparkan menurut teori Atopi. Ini menjelaskan bahwa lupa terjadi karena informasi terlalu lama disimpan sehingga menjadi rusak bahkan hilang dari ingatan. Lalu ada lagi menurut teori teori interferensi. Lupa terjadi karena informasi yang disimpan dan yang akan ditimbulkan kembali terlalu banyak sehingga menimbulkan interferensi. Nah, penyebabnya itu apa sih manusia bisa lupa ini? Yaitu melemahnya atau hilangnya jejak penyimpanan. Lalu ada lagi mengapa manusia bisa lupa? Yaitu karena melemahnya atau hilangnya jejak penyimpanan. Lalu peristiwa-peristiwa traumatis dalam hidup. Ada lagi yaitu masalah medis dan klinis. Nah, masalah medis dan klinis ini saya pernah mendengar ada yang namanya penyakit yang berhubungan dengan lupa ini, yaitu penyakit yang namanya Alzheimer. Yang biasanya penyakit Alzheimer ini diderita oleh para lansia di atas 65 tahun. Tetapi juga bisa terjadi pada orang yang lebih muda. Nah, biasanya penyakit Alzheimer ini atau demensia ini mengalami ingatan yang ringan tapi bisa juga cukup parah. Jadi di dalam demensia atau Alzheimer ini memiliki 4 tingkatan.
Tahap pertama, pasien memiliki gejala ringan. Yang kedua, pasien memiliki gejala yang sedang. Lalu ada lagi tahapan di mana pasien memiliki gejala yang berat. Dimulai dari kita lupa menaruh barang, hingga kita lupa dalam melakukan aktivitas keseharian, bahkan bisa melukai diri sendiri juga. Maka dari itu kita tidak bisa membiarkan seorang penderita penyakit Alzheimer ini sendirian. Sekian pemaparan materi dari saya kali ini. Semoga dapat membuat teman-teman sekalian memahami apa yang dimaksud dengan lupa dan ingatan di dalam psikologi. Sampai bertemu kembali di pemaparan materi psikologi umum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.